Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Doles Melubis dengan NIM 10322111055 jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2022 kelas B Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari tugas 2 saya yang ada pada tabel perhitungan eh, curah hujan sendiri. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan penyairan tambang itu sendiri. Penyerahan tambang adalah suatu usaha yang diterapkan pada suatu daerah penambangan yang dilakukan untuk mencegah masuknya air atau untuk mengeluarkan air yang telah masuk dan mengenangi daerah penambangan tersebut sehingga dapat mengganggu aktivitas penambangan, mempercepat kerusakan suatu peralatannya itu dan akan menambah kandungan air pada mineral atau batuan yang akan ditambang. Secara umum itu air terdapat pada lokasi penambangan itu ada dua sumber sendiri, yaitu air permukaan dan air bawah tanah. Air yang mengalir pada permukaan tanah berupa air limpasan permukaan, kemudian ada air berasal dari sungai, danau, ataupun rawa yang terdapat di sekitar daerah penambangan, air buangan, dan lain sebagainya. Sedangkan air di bawah permukaan tanah berupa air tanah dan air rembesan. Air yang masuk ke dalam air yang masuk ke dalam lokasi penambangan terbuka sebagian besar berupa air permukaan tanah yang berasal dari hujan itu sendiri. Kemudian pada sesi penyaliran tambang ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya curah hujan itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh pada satu satuan luas dinyatakan dalam milimeter. Curah hujan yang diperlukan untuk menyusun suatu rancangan pemanfaatan air dan rancangan pengendalian banjir adalah curah hujan rata-rata di seluruh daerah yang bersangkutan atau daerah yang akan kita ambil data tersebut, bukan curah hujan pada suatu titik aja gitu. Kemudian data yang saya pakai nih pada tugas kedua saya ini, data yang saya pakai adalah data curah hujan harian pada daerah Purworejo, Jawa Tengah dari tahun 2008 sampai 2011. Di sini analisa curah hujan yang saya lakukan dengan menggunakan satu metode gitu. Saya menggunakan metode Gumbel, di mana terlebih dahulu kita ambil data curah hujan bulanan yang ada, kemudian ambil curah hujan maksimum. Di sini kan ada curah hujan yang ada. Kemudian dari curah hujan yang ada itu kan ada beberapa dari curah hujan yang ada itu ada curah hujan maksimum. Ah, Berarti yang kita ambil itu curah hujan maksimum sendiri gitu dari setiap bulannya itu. Kemudian lakukan tahapan-tahapan perhitungan mulai dari menghitung curah hujan maksimum, kemudian seperti ada di data ini ada reduce mean atau YN, nih ada reduce mean atau YN, kemudian ada standar deviasi sendiri atau SD, kemudian ada reduce standard deviation atau SN, kemudian ada reduce variate atau VT, dan lain sebagainya sesuai yang ada rumus di Excel ini sendiri. Di Excel ini sendiri sudah saya jelaskan dan sudah saya masukin rumus-rumus perhitungan metode Gumbel. Kemudian setelah itu untuk menentukan hujan rencana kala ulang dengan metode Gambel kita menggunakan kala ulang sendiri. Kala ulangnya yang saya gunakan di sini adalah kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun dan 100 tahun itu sendiri. Dari kala ulang inilah di sini nanti bakalan kita mendapatkan nilai YT, KT, RT dan lain sebagainya. Kemudian dari nilai-nilai tersebut bakalan dapat hasil dari curah hujan sendiri, analisis curah hujan itu sendiri, jadi dapat grafik curah hujan sendiri seperti pada Excel yang ada pada Excel saya sendiri. Seperti ini di sini. Pada Excel saya di sini ada CH maksimum hujan itu sendiri dan juga ada per tahunnya itu sendiri mulai dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011. Di sini ada grafiknya itu sendiri. Dari sinilah didapat eh, dari data hasil analisis sendiri didapatlah grafik tersebut. Ini grafik mana tadi? Ini grafik yang ada. Nah, jadi seperti inilah grafiknya yang akan didapat. Oke. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ketiga penyaliran tambang saya sendiri mengenai saluran. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu saluran itu apa gitu. Saluran adalah suatu sarana untuk mengalirkan fluida dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ah, di suatu saluran itu dibuat seperti lubang paritan gitu. Dibuat untuk apa? Gunanya untuk menampung aliran limpasan pada suatu area penambangan itu sendiri sehingga tidak mengganggu pekerjaan penambangan itu sendiri. Kemudian dalam penyaliran tambang itu
dibedakan dalam beberapa jenis berdasarkan strukturnya itu sendiri. Ada saluran terbuka. Itu saluran terbuka itu umumnya digunakan pada suatu tambang terbuka itu sendiri. Kemudian saluran terbuka efektif untuk mengalirkan air hujan secara langsung, tetapi memerlukan perawatan rutin untuk mencegah erosi. Di sini ada penjelasan mengenai saluran-saluran itu sendiri. Ini saluran. Kemudian yang kedua itu ada saluran tertutup atau pipa, digunakan untuk ketika saluran terbuka tidak memungkinkan seperti area yang terbatas atau berbatu. Pipa saluran harus dirancang untuk menahan tekanan air dan tanah di sekitarnya. Karena saluran itu berbentuk tertutup, guna pipa itu untuk apa? Untuk merancang, untuk menahan tekanan air dan tanah di sekitarnya. Kemudian ada tipe yang ketiga itu saluran parit. Saluran ini biasanya lebih kecil dan digunakan untuk mengalirkan air ke saluran yang lebih besar atau ke area pengumpul. Saluran dalam penyediaan tambang itu ada beberapa, misalkan sketsanya itu ada beberapa eh, bentuk gitu, beberapa macam gitu. Beberapa macam bentuk saluran penyediaan tambang itu digunakan oleh pekerja untuk melakukan penirisan, tetapi yang sederhana yang umum digunakan saluran itu berbentuk trapesium sendiri. Akan tetapi pada sketsa yang saya buat, nih pada sketsa yang telah saya buat dan saya dapat dari beberapa titik saluran yang ada di sekitaran Balon Hijau Pangkal Pinang. Nih ada beberapa saluran-saluran yang ada yang telah saya ambil di sekitaran Balon Hijau dan Pangkal Pinang itu sendiri. Dari saluran-saluran ini ada saluran yang saya dapat itu saluran berbentuk trapesium dan juga saluran berbentuk persegi panjang. Dari saluran ini ada diketahui panjangnya, ini ada panjang atas, ini ada panjang atas dan tingginya itu sendiri. Ini pada bentuk eh, persegi panjang. Kalau untuk bentuk trapesium itu sendiri ini ada juga panjang atas dan tinggi dari saluran itu sendiri. Dari data-data ini, data panjang dan selain sebagainya itu nanti bakalan dapat ditentukan luas penampang saluran tersebut, debit saluran dan lain sebagainya. Seperti ini salurannya setelah saya dapat. Oke. Intinya nanti dari data-data yang ada ini, data-data yang telah saya dapat gitu, bakalan bisa menentukan luas penampang saluran, debit saluran dan lain sebagainya begitu. Eh, Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.